It's good to see you, Duncan. The Black Kaiser. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria kaya raya bernama Michael Green yang sedang bersantai di halaman rumahnya. Saat melihat seorang wanita cantik di hadapannya, Michael pun mengajak wanita yang bernama Cindy tersebut untuk bersenang-senang dengannya. Namun tanpa mereka sadari, seorang penembak jitu bernama Facundo telah memantaunya dari kejauhan. Ketika Cindy dan Michael sedang bercumbu, terlihat dua orang rekan Facundo mulai mendekati mereka berdua. Tidak lama kemudian, sebuah tembakan dilepaskan dan tepat mengenai dada Michael. Terungkap bahwa Cindy, Facundo, Hilde, dan Alexei merupakan satu komplotan pembunuh bayaran profesional. Setelah tugas mereka selesai, Carl datang untuk menjemput mereka semua. Sementara itu, di tempat lain, terlihat seorang pria bernama Duncan Vizsla yang sedang menjalani perawatan medis. Saat dilakukan pemeriksaan, terlihat jelas bahwa di dalam tubuh Duncan masih tertanam sebuah batang besi. Luka tersebut sengaja dibiarkan oleh Duncan, yang menandakan bahwa ia bukanlah orang biasa. Setelah selesai memeriksa kesehatannya, Duncan menemui seorang akuntan bernama Paul untuk melakukan kebiasaannya, yaitu berdonasi kepada pihak yang sama setiap tahunnya. Beberapa waktu kemudian, terlihat seseorang yang memberikan perintah kepada kelompok Cindy, yaitu Vivian, sedang berada di sebuah gereja. Di saat yang bersamaan, Vivian dihubungi oleh Duncan yang mengajaknya untuk bertemu. Tidak lama kemudian, mereka bertemu di sebuah tempat dan Duncan langsung menanyakan tentang Michael. Vivian menjelaskan bahwa Michael merupakan bagian dari kelompok pembunuh bayaran yang sama seperti Duncan. Vivian mengatakan bahwa Michael dibunuh oleh seseorang yang disebut sebagai agen Rusia bernama Pedro dengan bayaran sebesar $1 juta. Duncan kemudian mendapat perintah dari atasan Vivian yang bernama Blood untuk menghabisi Pedro. Meskipun Duncan sempat menolak karena 2 minggu lagi dirinya akan memasuki masa pensiun, Vivian tetap memaksanya untuk menjalankan tugas tersebut. Keesokan harinya, di wilayah Montana, Duncan terlihat sedang membeli beberapa bahan makanan. Ia kemudian pergi ke mesin kaset untuk ia tonton. Setelah itu, ia melihat seorang gadis yang menjual hewan peliharaannya. Duncan yang merasa kasihan pun membantu gadis tersebut dengan membeli anjing kesayangannya. Sesampainya di rumah, Duncan menyetel sebuah kaset yang ia beli sebelumnya sampai ia tertidur. Dalam tidurnya, Duncan dihantui oleh sebuah bayangan tragis dari masa lalunya. Bayangan tersebut begitu membekas hingga tanpa sengaja Duncan membunuh anjing yang baru saja ia beli. Keesokannya, setelah menguburkan anjing tersebut, Duncan melihat seorang gadis yang sedang kesusahan membelah kayu seorang diri. Tidak lama kemudian, gadis tersebut pergi sebentar untuk membeli beberapa bahan makanan. Saat gadis itu kembali, Duncan telah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Hal itu membuat gadis bernama Camille tersebut terkejut karena tidak menyangka ada orang asing yang bersedia membantunya. Malam harinya, Duncan menghubungi Vivian untuk menanyakan misi yang diberikan Vivian, agar lokasi Duncan sulit dilacak. Setiap 30 detik, ia mengganti kartu SIM-nya. Setelah melalui beberapa kali proses tawar-menawar, akhirnya disepakati bahwa Duncan akan dibayar sebesar $2 juta untuk menghabisi Pedro. Setelah panggilan berakhir, Blood datang dan mengungkapkan niatnya untuk membunuh Duncan. Hal itu ia lakukan agar dapat menghemat uang pensiun Duncan sebesar $8 juta, sama seperti yang ia lakukan terhadap Michael. Kemudian, Duncan mulai memata-matai Pedro yang diketahui sering menginap di sebuah apartemen dan kerap mengadakan pesta narkoba di tempat tersebut. Beberapa waktu kemudian, Blood terlihat sedang mengadakan pertemuan dengan para donatur. Dari percakapan Blood dengan para donatur, diketahui bahwa Blood memiliki utang sebesar $29 juta. Blood berjanji akan melunasi seluruh utangnya sebelum akhir tahun. Oleh karena itu, Blood dengan sengaja membunuh beberapa anggota organisasinya yang akan memasuki masa pensiun.
karena dana pensiun yang seharusnya mereka terima digunakan untuk melunasi utangnya yang sangat besar. Di sisi lain, dalam perjalanan menggunakan pesawat menuju wilayah Belarus, Duncan kembali mengalami mimpi buruk yang sama. Kejadian traumatis tersebut tampaknya sangat berdampak pada kondisi mental Duncan. Beberapa jam kemudian, terlihat Duncan baru saja selesai bercocok tanam dengan seorang wanita bernama Alice. Lalu Duncan menanyakan berapa tarif Alice untuk 2 hari ke depan. Beberapa waktu kemudian, di sebuah hotel tempat Pedro menginap, Duncan menyamar sebagai seorang teknisi. Ia dipanggil oleh pihak hotel untuk membantu mengeluarkan seorang wanita dan anak kecil yang terkunci di dalam kamar. Pedro, yang merasa terganggu dengan suara bising tersebut, keluar dari kamarnya dan menghampiri Duncan. Ketika Duncan berhasil memasuki kamar Pedro, ia mendapati bahwa data pribadinya sudah berada di atas meja. Hal tersebut menandakan bahwa Pedro juga mendapat perintah dari seseorang untuk menghabisi Duncan. Sebelum membunuh Pedro, Duncan memaksanya untuk menyebutkan siapa orang yang telah menyuruhnya. Namun, karena Pedro menolak memberikan informasi tersebut, Duncan pun menghabisinya. Setelah itu, Duncan mengirimkan bukti berupa foto kepada Vivian sebagai tanda bahwa tugasnya telah selesai. Selanjutnya, Duncan membawa Alice beserta anaknya keluar dari hotel. Mereka memang sengaja disewa oleh Duncan agar ia bisa masuk ke hotel tersebut tanpa menimbulkan kecurigaan. Merasa rencana mereka telah terbongkar, Vivian mendatangi Blood dan memarahinya. Vivian yang merasa takut terhadap Duncan menyarankan agar Blood menyerah dan membayarkan uang pensiun Duncan. Namun Blood menolak. Ia justru berniat menghabisi Duncan pada hari ulang tahunnya. Oleh karena itu, Blood memerintahkan tim A yang dipimpin oleh Hilde untuk menginterogasi Paul. Paul, yang sudah tidak sanggup menahan siksaan, akhirnya memberikan 3 alamat tempat tinggal Duncan. Di waktu yang bersamaan, Duncan yang sedang berbelanja di toko langganannya mendapati bahwa Camille juga berada di tempat tersebut. Namun saat pintu toko terbuka dan terdengar suara tertentu, Camille terlihat sangat terkejut. Hal itu menunjukkan bahwa Camille memiliki trauma mendalam yang belum bisa ia lupakan. Di tempat lain, Cindy sedang menjalankan tugas dengan mendatangi alamat pertama tempat tinggal Duncan. Namun siapa sangka, apartemen tersebut ternyata dihuni oleh seseorang yang hanya menyewa tempat tinggal Duncan. Tanpa ragu, Hilde dan kelompoknya membunuh pria tersebut dengan kejam. Suatu hari, Camille memutuskan untuk menghampiri Duncan yang sedang bersantai di sebuah kedai kopi. Dari percakapan mereka, Camille menyadari bahwa Duncan adalah tetangganya sekaligus orang yang selama ini diam-diam membantunya. Namun ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba seorang pria asing duduk di antara mereka. Keesokan harinya, Hilde dan kelompoknya kembali menyelidiki kediaman Duncan yang selanjutnya. Tempat tersebut kini dihuni oleh sekelompok remaja nakal yang sering memperjualbelikan narkoba. Karena mereka juga hanyalah penyewa, Hilde dan kelompoknya tetap menghabisi para remaja tersebut demi menghilangkan jejak. Sementara itu, Duncan sedang menghabiskan waktu bersama Camille. Camille menunjukkan beberapa foto hewan yang ia ambil selama ini untuk mengisi waktu luangnya. Camille sering pergi ke hutan hanya untuk memotret berbagai jenis hewan. Di kesempatan tersebut, Duncan mengatakan bahwa dirinya hanyalah mantan pebisnis pemakaman yang sering menjalankan bisnisnya di berbagai negara. Ia mengaku telah mengunjungi 99 negara dan mampu berbicara dalam berbagai bahasa, serta memahami kebiasaan orang-orang di berbagai negara. Mendengar hal tersebut, Camille menyarankan agar Duncan menjadi seorang guru bahasa dan sejarah untuk membantu anak-anak di daerah tersebut. Pada waktu yang lain, Duncan terlihat bersama beberapa anak kecil. Duncan menjelaskan perbedaan cara berbicara dan kebiasaan masyarakat di beberapa wilayah dunia dengan cara yang ringan dan mudah dipahami.
Anak-anak terlihat antusias dan memperhatikan penjelasan Duncan. Interaksi tersebut berlangsung singkat dan sederhana, namun menunjukkan bahwa Duncan berusaha menjalani kehidupan yang lebih normal serta menjauh dari masa lalunya. Pada kesempatan lain, Duncan memberikan sebuah hadiah kepada Camille berupa sebuah pistol. Camille menerima hadiah tersebut dengan perasaan senang, karena ia belum pernah menerima pemberian seperti itu sebelumnya. Melihat Camille belum memahami cara menggunakan senjata tersebut, Duncan kemudian menjelaskan cara memegang pistol dengan benar. Duncan juga memberikan arahan dasar mengenai teknik menembak, termasuk cara berdiri dan menjaga keseimbangan tubuh. Camille terlihat terdiam dan kemudian mengurungkan niatnya untuk melanjutkan latihan, seolah memiliki trauma mendalam yang berkaitan dengan senjata. Menyadari hal tersebut, Duncan tidak memaksanya dan memilih untuk menenangkan Camille. Setelah itu, Duncan meninggalkan lokasi untuk membeli hadiah lain sebagai pengganti. Tidak jauh dari lokasi tersebut, Facundo terlihat berada di dalam sebuah mobil. Ia mengamati pergerakan Duncan dari kejauhan, kemudian Facundo menghubungi Cindy untuk memberikan sinyal bahwa Duncan telah meninggalkan toko dan bergerak sendirian. Beberapa saat kemudian, Duncan melihat seorang wanita yang tampak mengalami kesulitan dengan kendaraannya yang mogok di pinggir jalan. Wanita tersebut adalah Cindy, yang memang sengaja ditempatkan di lokasi tersebut sebagai bagian dari rencana. Setelah berbincang singkat, Duncan bersedia mengantar Cindy ke rumahnya. Sesampainya di rumah Duncan, Cindy berhasil membangun kedekatan dengannya hingga akhirnya mereka. Pada saat yang sama, Facundo bersiap untuk melancarkan serangan sesuai dengan perannya dalam rencana tersebut. Ready? Yes, sir. Here we go. Bang. Where the hell is he? Di luar rumah, Facundo masih berusaha mengawasi keadaan. Duncan keluar melalui jalur lain dan berhasil mendekati Facundo secara diam-diam, kemudian melumpuhkannya hingga tewas. Can you hear that? Hilde yang berada di dalam rumah menyadari bahwa rencana mereka gagal. Dead before we leave here. Setelah Hilde dan anggota timnya tewas, Duncan segera meninggalkan lokasi. Duncan memperoleh petunjuk berupa kunci kamar motel yang mengarah pada keberadaan Jane. Duncan kemudian menuju motel tersebut dan bertemu dengan Jane yang berada dalam kondisi terpengaruh narkoba. Dalam percakapan singkat, Jane mengungkapkan bahwa Alexei telah menculik Camille atas perintah Blood. Setelah memperoleh informasi tersebut, Duncan segera pergi ke rumah Camille. Setibanya di rumah Camille, Duncan mendapati kondisi rumah yang telah berantakan dan Camille sudah tidak berada di tempat tersebut. Duncan memutuskan untuk menemui seorang rekan lamanya yang bernama Porter. Duncan menjelaskan mengenai rencana Blood yang berniat menghabisinya demi menghindari pembayaran dana pensiun. Duncan meminta bantuan Porter untuk mengetahui lokasi tempat Blood menyekap Camille. Mendengar penjelasan tersebut, Porter menyatakan bahwa besar kemungkinan Camille disembunyikan di sebuah mansion milik Blood. You trust Vivian? No. Sebelum berpisah, Porter mengajak Duncan untuk bersalaman. Namun, tanpa disadari Duncan, tindakan tersebut merupakan jebakan. Beberapa saat kemudian, Duncan tersadar dalam keadaan terikat dengan rantai pada tangan dan kakinya. Ia dibawa ke hadapan Blood yang sengaja mengikat Duncan untuk memastikan dirinya tidak dapat melakukan perlawanan. Blood kemudian menyatakan kemarahannya dan menuduh Duncan sebagai pengkhianat, terutama karena telah menghabisi Hilde yang merupakan kekasihnya. Sebagai bentuk pembalasan, Blood memutuskan untuk menyiksa Duncan secara perlahan hingga hari ulang tahunnya yang tinggal beberapa hari lagi.
fun continues tomorrow. Hari demi hari, Duncan terus disiksa tanpa ampun. Luka-luka semakin bertambah hingga salah satu alat penyiksaan yang digunakan Blood patah dan tertinggal di dalam tubuh Duncan. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Duncan mengambil potongan alat penyiksaan yang patah di tubuhnya dan menggunakannya untuk membuka borgol yang mengikat tangan dan kakinya. Pada keesokan harinya, saat beberapa anak buah Blood datang, Duncan langsung menyerang mereka dan berhasil melumpuhkan semuanya. Blood yang ketakutan berusaha melarikan diri sambil memanggil sisa anak buahnya. Setelah berhasil meloloskan diri, Duncan pergi untuk menemui seorang rekannya yang bernama Jasmine. Duncan? Dalam kondisi terluka parah, Duncan meminjam ponsel milik Jasmine untuk menghubungi Vivian, sebagai tanda bahwa dirinya masih hidup. Jasmine kemudian merawat luka-luka Duncan sepanjang hari dan memberikan obat khusus untuk memulihkan kondisinya. Setelah itu, Jasmine membawa Duncan ke sebuah gudang senjata guna mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Dalam perjalanan, Duncan menghubungi Vivian dan mengajukan sebuah kesepakatan, yakni bersedia menukar dirinya dengan Camille. Informasi tersebut segera diteruskan kepada Blood, yang kemudian memerintahkan Vivian beserta pasukannya untuk menuju lokasi pertemuan. Tidak lama kemudian, Vivian dan anak buahnya tiba dan menghadapi Duncan yang berdiri sendirian. Melalui kamera pengawas, Blood memantau situasi dan diam-diam berniat mengkhianati Duncan dengan cara menghabisinya di tempat tersebut. Duncan yang telah menduga rencana tersebut sebelumnya segera mengaktifkan senjata otomatis yang telah ia siapkan. Guards! Tidak lama kemudian, Duncan berhasil mencapai kediaman Blood. Para pasukan yang disewa Blood memilih melarikan diri. Bring me the fucking girl! Duncan lalu menemukan Camille dalam keadaan lemah dan segera membawanya pergi dari tempat tersebut. Keesokan harinya, Duncan terbangun dan mendapati Camille sudah tidak berada di tempat tidur. Kemudian terungkap bahwa Camille merupakan orang yang selama ini menerima donasi rutin dari Duncan. Duncan mengingat kembali masa lalunya di mana ia pernah menghabisi orang tua dan adik Camille karena kesalahan identifikasi target. Diliputi rasa bersalah, Duncan membiarkan Camille hidup dan menanggung seluruh biaya hidup serta pendidikannya sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahannya. Meski sempat diliputi kekecewaan, Camille akhirnya berdamai dengan masa lalunya. Pada akhirnya, Duncan dan Camille memutuskan untuk melanjutkan hidup bersama. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video berikutnya.